tanah dan air. Mungkin dua hal yang sering kita anggap sepele, bahkan kita injak dan gunakan tanpa pernah berpikir panjang. Tapi pernahkah kita sadar bahwa jika Tuhan mengambil dua hal ini dari kita, maka seluruh kehidupan di bumi akan musnah dalam sekejap? Bicara soal tanah dan air, sudah pasti kita tidak bisa lepas dari yang namanya alam. Tanah yang kita pijak setiap hari, air yang kita minum dan kita pakai untuk membersihkan diri, keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang kita jalani. Tapi, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk merenung bahwa semua ini adalah bagian dari karya Allah yang luar biasa? Allah bukan hanya menciptakan bumi dan segala isinya begitu saja, tetapi ada makna yang sangat mendalam di balik setiap detail ciptaannya. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1-12, kita diajak untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana tanah dan air ini punya peran besar dalam kehidupan kita, baik secara spiritual maupun ekologis. Melalui penglihatan Nabi Yehezkiel, kita diberi gambaran tentang sebuah sungai kehidupan yang mengalir dari tempat yang suci, membawa kehidupan bagi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah, menyimbolkan bagaimana tanah dan air berperan penting dalam menciptakan sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat. Tanah dalam Alkitab seringkali digambarkan sebagai fondasi, sebagai tempat bagi kehidupan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 11-12, Allah secara spesifik memerintahkan tanah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Tanah itu sendiri, sebagai bagian dari ciptaan Allah, sudah sejak awal dipersiapkan untuk mendukung kehidupan manusia dan semua makhluk lainnya. Jadi, tanah bukan hanya sekadar tempat kita berdiri, melainkan juga sebuah rahim di mana kehidupan itu ditumbuhkan dan dipelihara. Sementara itu, air dalam Alkitab punya makna yang begitu mendalam dan beragam. Kita bisa melihatnya di banyak sekali bagian Alkitab, mulai dari air sebagai simbol kehidupan, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang diberikan oleh Tuhan ini bukanlah air biasa. Ini adalah air yang membawa kehidupan kekal, memuaskan dahaga rohani yang terdalam. Namun, dalam penglihatan Yehezkiel 47 ayat 1-12, kita melihat sebuah gambaran yang sangat spesifik dan kuat tentang sungai air kehidupan. Sungai ini mengalir dari bawah ambang pintu rumah Tuhan, menuju keluar, menyuburkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Air ini bukan sembarang air. Air ini punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Dari sebuah sungai yang mengalir keluar dari bait Allah, air ini terus mengalir dan membawa pemulihan, kesembuhan, bahkan menyuburkan tanah yang tadinya tandus dan mati. Sebuah metafora yang sangat kuat tentang kuasa Allah yang memulihkan. Dalam teologi Kristen, tanah dan air memiliki peran yang sangat simbolis dan kaya akan makna. Tanah seringkali menjadi simbol dari hati manusia, sebuah tempat di mana benih iman itu ditaburkan dan diharapkan untuk bertumbuh. Seperti yang dikatakan dalam perumpamaan seorang penabur di Matius 13 ayat 23. Tetapi yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti firman itu. Dan ia menghasilkan buah, yang ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tanah yang baik atau hati yang terbuka adalah tanah yang menyambut firman Tuhan dan membiarkannya tumbuh subur di dalam hidup kita, menghasilkan buah-buah kebaikan. Sementara itu, air seringkali menjadi simbol dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 37-39, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Air ini melambangkan penyucian, pemulihan, dan kehidupan baru yang dianugerahkan bagi mereka yang haus akan hadirat Tuhan. Roh Kuduslah yang membersihkan kita dan memberi kita kekuatan baru. Di dalam kitab Yehezkiel 47, kita melihat air sebagai simbol yang sangat jelas dari kehidupan yang datang langsung dari Tuhan. Air itu mengalir dari tempat yang suci, dari bawah ambang pintu bait Allah. Dan semakin jauh air itu mengalir, semakin dalam dan semakin besar pula dampaknya dalam membawa kehidupan kemanapun ia pergi.
Hal ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita akan membawa kehidupan baru, menyembuhkan luka batin, dan memulihkan segala sesuatu yang rusak di dalam diri kita dan di sekitar kita. Selain memiliki makna teologis yang dalam, tanah dan air juga berperan sangat penting dalam kehidupan kita secara ekologis. Tanah adalah rumah bagi berbagai macam makhluk hidup, dari mikroorganisme yang tak terlihat mata hingga tumbuhan dan hewan yang besar. Tanah yang subur menjadi penopang utama keberlanjutan hidup semua makhluk hidup di bumi. Tanah juga berperan sangat penting dalam siklus air, menyaring dan menyimpan air bersih yang kita butuhkan. Air adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan sama sekali dari kehidupan. Kita tahu bahwa hampir 70% dari tubuh manusia terdiri dari air, dan semua kehidupan di bumi juga sangat bergantung pada keberadaan air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Namun, dengan adanya perubahan iklim, polusi yang merajalela, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bijaksana, kita mulai melihat betapa rapuhnya keseimbangan ekosistem yang kita huni ini. Disinilah kita bisa menarik sebuah pelajaran yang sangat penting. Sebagaimana Allah menciptakan tanah dan air untuk mendukung kehidupan, kita pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan ini. Jika kita terus-menerus merusak tanah dengan limbah kimia dan mencemari air dengan sampah, kita pada akhirnya akan kehilangan dua elemen kehidupan yang paling penting ini. Maka dari itu, sebagai umat yang diberi mandat untuk memelihara bumi, kita diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelestarian alam. Tanah dan air bukan hanya sekadar elemen fisik yang kita lihat dan kita rasakan, tetapi keduanya juga mengandung pelajaran dan tantangan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah memberikan kita tanggung jawab untuk memelihara tanah dan air ini, untuk menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana, bukan dengan serakah. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk tidak hanya menjaga kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan seluruh ciptaan. Salah satu cara konkret kita menjaga ciptaan adalah dengan mengurangi sampah plastik, mulai menghijaukan lingkungan sekitar rumah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air dengan tidak boros. Melalui hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten, kita sedang turut menjaga ciptaan Allah agar tetap lestari untuk generasi-generasi yang akan datang. Gereja juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi tentang lingkungan. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dan komunitas sekitar kita untuk menjadi lebih peduli terhadap alam. Menjaga air agar tetap bersih, menjaga tanah agar tetap subur adalah bagian dari tindakan iman kita dalam menjaga karya Allah yang luar biasa ini. Sebagai simbol, tanah dan air memang sangat kuat dalam tradisi Kristen. Air dalam sakramen baptisan menjadi simbol penyucian dan kehidupan baru yang datang dari Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Baptisan air adalah lambang kematian kita atas dosa dan kebangkitan kita dalam hidup baru di dalam Kristus. Tanah dalam kehidupan Kristen juga menggambarkan tempat bertumbuhnya iman kita. Seperti benih yang jatuh ke dalam tanah yang subur, iman kita pun perlu tumbuh di dalam hati yang menerima firman Tuhan dengan tulus dan penuh kerendahan hati. Tanah yang baik akan menghasilkan buah yang berlimpah, demikian pula hidup yang penuh dengan hadirat Tuhan akan menghasilkan buah-buah roh yang baik. Krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini, mulai dari kerusakan tanah hingga kelangkaan air bersih, adalah sebuah tantangan besar bagi kita semua, tanpa terkecuali. Tanah yang terdegradasi, air yang tercemar, dan polusi udara yang semakin parah terus merusak bumi ini. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan kembali akan panggilan awal kita untuk menjadi penjaga bumi, untuk mengelola ciptaannya dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Tantangan ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga-lembaga internasional, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Kita semua memiliki peran yang bisa kita ambil dalam menjaga tanah dan air ini agar tetap subur dan hidup, agar tetap dapat menopang kehidupan di masa depan. Tanah dan air adalah dua elemen yang begitu vital dalam kehidupan kita. Allah memberikan keduanya untuk mendukung kehidupan, dan kita sebagai umatnya diajak untuk memeliharanya dengan baik.
Sebagai bagian dari ciptaannya, kita diberi sebuah tanggung jawab yang mulia untuk menjaga tanah dan air, untuk menjaga bumi ini tetap lestari, dan untuk menjaga karya Allah agar tetap terjaga keindahannya. Berusahalah untuk hidup dengan penuh tanggung jawab atas ciptaan Allah, karena segala yang ada di bumi ini adalah miliknya. Jangan hanya menikmati keindahan ciptaannya, tetapi mari kita juga ikut serta secara aktif dalam memeliharanya. Amin.